Baik. Hari ini kita lanjutkan lagi, kita membahas mengenai Joltif, ya. Mungkin saya nanti akan sambil share screen-nya itu coret-coretan saja seperti itu. Mungkin saya pakai PowerPoint aja ya, sebentar. Ada nggak PowerPoint-nya? Tak siapin dulu PowerPoint-nya. Nah, ini sudah bulan Oktober, nanti tidak lama lagi selesai ya semester ini. Jadi mungkin kalau kita ngikutin jadwal sesuai jadwal rutin bulanan kayak gini, ya nggak selesai-selesai. Mungkin nanti ke depannya ya sampai sebelum rapotan, katakanlah sampai sebelum UAS, nanti kita akan ada pertemuan, tetapi nggak langsung kayak gini mungkin ya. Mungkin saya seminggu sekali kasih video, atau nanti saya minta progresnya dari kalian kayak gitu ya. Sehingga nanti insya Allah minimal sekali di akhir semester ini atau di semester 1 ini kalian sudah memiliki pemahaman yang utuh mengenai yang namanya Joltif ya. Syukur-syukur sih kita sudah bisa bikin Joltifnya ya. Kalau belum ya nggak apa-apa lah. Nanti kita lanjutkan lagi di semester 2 seperti itu ya. Jadi yang penting itu basicnya dulu ya. Yang penting itu dasarnya terlebih dahulu kita harus paham. Kalau nggak paham nanti ya kita praktek pun nggak ya bingung ya. Kita bisa praktek kayak gini, tapi nggak tahu cara kerjanya bagaimana, nanti kita nggak bisa eksplor lebih mendalam atau berkreasi lebih banyak lagi. Dengan kita memahami konsepnya, ini buat apa, itu buat apa, dan sebagainya, nanti kita bisa berkreasi lebih banyak. Saya mau membandingkan, katakanlah kendaraan ya, misalkan sepeda motor deh, biar gampang. Kan ada ban, ada rem, ya ada mesin, ada lampu, ya kan, ada aki, yang semuanya mereka bekerja sama sehingga menjadi sistem yang bagus ya, menjadi sistem yang bagus. Nah, kalau kita nggak tahu masing-masing tugasnya apa, tiba-tiba tinggal pakai aja kendaraannya gitu ya, ada kerusakan apa, kita nggak bisa nggak bisa memperbaiki ya. Bahkan mungkin ban kempes pun kita nggak tahu cara mompanya, misalkan, aduh gimana ini gitu ya. Remnya agak blong, nggak tahu bagaimana cara mengencangkannya, misalkan seperti itu. Dan tentunya nggak bagus ya. Akan bagus lagi kalau kita tahu masing-masing cara kerjanya bagaimana, sehingga nanti mungkin kita bisa memodif menjadi sebuah sepeda motor yang lebih bagus lagi. Begitu pula dengan yang proyek kita akan kerjakan, yaitu mengenai Joltif ini ya. Joltif sebagaimana kita ketahui waktu itu ada beberapa mungkin saya sambil buka ini dulu ya, PPT ya, sebentar. Sebentar. Nanti sambil online aja di sini cari gambarnya. Baik. Nah, nanti kita hari ini akan mulai mendalami satu persatu lagi. Waktu sebelumnya kan sudah tahu kenalan apa aja ya. Nah, kita nanti akan mendalami satu persatu ya. Sebentar saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Wait. Sudah muncul ya? Baik. Mungkin floating-nya dihilangin. Nah, apa itu namanya? Nanti kita akan coba cari di sini. Mudah-mudahan saya bisa mencari secara online. Kalau nggak online nanti, kalau nggak bisa nanti saya download lagi. Bisa nggak ini? Atau saya cari ini dulu. Ini kalau kayak gini masih tampil PowerPoint atau sudah berbeda? Yang tampil PowerPoint atau masih berbeda? Berbeda, Pak. Sudah berbeda. Browser ya? Iya, Pak. Oh ya udah. Berarti ini udah bisa langsung nggak usah stop share ya. Rangkaian Joltif ya. Rangkaian Joltif seperti ini. Nah, nanti akan saya coba carikan, saya ke gambar aja. Kira-kira yang jelas mana? Yang ini yang jelas mungkin ya. Oh, malah ke YouTube. Sebentar, saya cuma mau ambil gambarnya saja sebenarnya nih. Save copy image mungkin ya. Bisa nggak dimasukin ke PowerPoint? Oh, ini udah muncul nih di PowerPoint-nya juga. Kirain belum muncul. Nah, ini ya, saya pakai PowerPoint aja ya. Munculkan PowerPoint-nya ya dari situ ya. Muncul ya.
Baik, saya akan ngambil skemanya saja. Misalkan ini, tapi tadi yang tadi udah bagus nih. Mungkin sebentar ya, saya sambil carikan terlebih dahulu. Yang sederhana saja. Ini rangkaiannya udah ini banget. Nah, ini mungkin. Ya, tak insert dulu. Sebentar. Tak besarin. Sudah mungkin ya. Kalau saya di kayak giniin, masih muncul full? Muncul full? Muncul, Pak. Muncul full Muncul, ya? Pak. Baik, sip. Nah, saya akan pakai urat-uratan di sini nih. Nah, di sini kan pertama kita tahu bahwa di sini ada baterai ya. Bagian yang pertama namanya baterai. Baterai ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya mungkin ini kabelnya tapi nanti saja ya. Yang kedua itu resistor. Ya, resistor. Kemudian yang ketiga, yang ini namanya ya, transistor. Transistor. Nah, transistornya khusus namanya NPN. Mungkin saya di sini biar ini mode videonya tak hilangin dulu ya. Sebentar, mana nih? Oke, ya. Ini yang tipenya NPN. Karena ada dua tipe, PNP sama NPN ya. Ini negatif, positif, negatif ya. Seperti itu. Nanti kita akan mendalami ya, semuanya. Udah ini kemudian LED-nya itu sendiri ya. Yang keempat ini LED itu sendiri. LED ya. LED. Kemudian di sini yang hitam ini kayak donat ya. Itu namanya ferrit. Yang kelima ya, ferrit. Double R lah. Ya. Ferrit. Nah, ke yang keenam itu kabel ya. Kabel atau kabel kawat boleh lah. Saya bilang kabel kawat ya, kayak kecil. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah komponen rangkaian Joule-TIF. Oke, komponen. Dan nanti kita akan mencoba mendalami satu persatu yang ini ya. Mendalami satu persatu ini. Kalau saya keluar berarti nanti ini hilang ya. Waduh. Sebentar deh, sebentar ya. Ini saya stop share terlebih dahulu, mau disimpan dulu yang itunya biar nggak hilang. ESC keep. Baik, sip. Duplikat dulu. Sebentar. Delete ininya. Bentar ya. Karena kalau nggak di ini hilang. Mungkin saya gambarnya tak kecilin terlebih dahulu. Keterangannya masih ada. Oke, keterangannya nanti saja. Bentar ya. Duplikat dulu. Baik. Saya akan scan ulang. Muncul kan? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ya. Ini juga muncul ya? Ya, muncul ya? Oke, sip. Iya, Pak. Cuma kok ini kecil? Oh, yang ini, sorry. Sip, ya ini yang tadi ya, yang masih besar ya. Baik, nah kita sekarang akan satu persatu ya. Dimulai dari baterai. Oke, dimulai dari baterai. Warna putih aja deh. Satu ya, sebelah sini nih, baterai. Nah, baterai ini itu bebas ya. Bebas artinya kalian tidak harus baterai yang baru, boleh baterai bekas. Oh, judulnya kita kan juga ini ya, apa namanya? Memanfaatkan ya, memanfaatkan barang bekas mungkin kalau memang ada yang bisa dimanfaatkan ya. Contohnya nih baterai. Memang kalau baterai baru itu yang voltasenya itu boleh kita bilang sama dengan deh ya, 1,5 volt. Ya, ini baterai baru. Yang kalau kita kuras, kalau kita pakai, nanti lama-lama ya sifat tegangannya itu akan turun. Oke, tegangan itu identik dengan tekanan. Ya, tak ulang lagi, tegangan identik dengan tekanan. Sehingga apa?
Sehingga kalau gini deh, kita bayangkan ini tandon air ya. Bayangkan tandon air. Kan kalau kita buka kerannya, airnya akan mengocor tuh. Ya enggak? Ya. Tapi kalau airnya semakin lama semakin sedikit, kucurannya tetap deras atau udah lemah menurut kalian? Lemah. Lemah ya. Ya sama, ini baterai kan di sini ada banyak sekali elektron kan, ya. Banyak sekali elektron yang dia habis di-charge ya di banyak elektron. Nah, kalau kita sambungkan ke rangkaian tertutup seperti ini, namanya rangkaian tertutup, bukan terbuka ya, tertutup karena dihubungkan dengan kabel ke rangkaian luar. Nanti elektronnya kan pindah ya dari baterai, jalan-jalan lewat kabel, jalan-jalan lewat sistem ini, termasuk ke LED ini. Dan kalau tegangannya memenuhi minimal LED, nanti dia akan memendarkan filamen yang ada di LED ini ya, sehingga dia akan bercahaya kayak gitu. Kan prinsipnya kayak gitu ya. Nah, lama-lama kan elektronnya akan hilang ya, atau berkurang, sorry. Lama-lama elektronnya akan berkurang ya. Seperti toren pun di sini kan ada apa, tidak di bawah banget gitu ya. Ada sisanya di sini nih ya. Jadi kalau kita punya toren tandon air, kalau sampai atau bak mandi mungkin ya, kan walaupun sudah habis masih ada sisanya di sini kan. Ya begitu pula dengan baterai. Ya. Nanti awalnya penuh itu 1,5 volt, kita pakai lama-lama mungkin sebulan 2 bulan di jam dinding misalkan, lama-lama tinggal katakanlah 1 volt ya, turun ya. Voltage-nya akan turun menjadi katakanlah 1 volt. Nah, seperti itu. Nah, ini keperluan kita minimal 1 buah baterai saja, atau memang ya tujuannya ini kan untuk membuktikan ya bahwa ini akan work gitu ya, seperti itu ya. Kan gini nih. LED ini ya, LED ini dia butuh tegangan minimal misalkan 2,5 volt. Tentunya dengan baterai 1,5 volt saja tidak mungkin bisa ya menggerakkan elektronnya masuk ke dalam si LED ini ya, LED ini. Nggak mungkin bisa. Ibarat kata kalian memiliki gaya dorong maksimal 100 Newton, mendorong tembok yang butuh minimal, atau jangan tembok lah, mobil misalnya, mobil itu butuh gaya dorong minimal 500 Newton misalkan ya. Ini mobil ya, seperti itu. Dia bisa bergerak kalau kita dorong dengan gaya dorong 500 Newton minimal. Kita dari tenaga kita cuma 100 Newton, bisa bergerak kalau mobilnya nggak bisa bergerak kan? Ya nggak? Mobil hanya bisa bergerak kalau apa? Kalau kita gaya dorongnya lebih dari 500 Newton, katakanlah 505 deh, nggak apa-apa ya, walaupun beda tipis. Asal gaya dorongnya lebih dari 505 Newton, pasti mobilnya bergerak walaupun pelan. Nah, artinya apa sih? Asal tegangan ya di antara dua kaki ini adalah lebih dari 2,5 volt, maka dapat dipastikan elektronnya bisa lewat sini dan memendarkan si filamen ini sehingga dia akan nyala kayak gitu. Ya. Nah, rangkaian Joltif ini dari mulai setelah keluar dari baterai sampai ada filamen ya, ada ferrit, ada resistor, ada transistor ini, tujuannya itu salah satunya adalah menaikkan tegangannya ya, menaikkan voltasenya ini. Katakanlah kita pakai baterai baru 1,5 volt, setelah melewati rangkaian ini di sini ujung-ujungnya ya, tegangannya adalah menjadi 2,8 volt. Ya, tegangannya menjadi 2,8 volt. Ini kan udah memenuhi syarat kan? Ya, sudah memenuhi syarat sehingga bisa mendorong elektron sehingga dia bisa memendarkan cahaya yang di sini. Begitu pula mobil, kita mungkin gaya dorongnya cuma 100 Newton, tapi kita ada yang namanya prinsip apa? Pesawat sederhana ya. Mungkin saya contohkan lagi gini nih. Sebentar. Nah, tak geser dulu, ini terhalangi. Baik, gini deh. Ini mobil, ini bak mobil ya. Gimana gambar mobil nih? Oke deh, saya 2 dimensi saja ya. Ini bak, ini mobilnya bagian belakangnya gitu ya. Yang akan kita kasih muat drum. Tahu kan drum ya? Tahu drum ya? Drum. Tentunya kan kita dorong ke sana kan, drumnya ini. Ya, didorong ke sana ya. Agar nyampe sini kan? Oke. Kalau tanpa bidang miring ini, ya, tanpa bidang miring ini, kita nggak kuat dorong drumnya nyampe sini. Kita angkat katakanlah ini 100 kg ya, 100 kg. Ya, Yusuf pun mungkin nggak kuat ya, Yusuf ya, angkat 100 kg biar nyampe bak sini. Tetapi kan ada bantuan yang namanya bidang miring. Semakin landai semakin enteng. Ya nggak? Kita bidang miringnya agak panjang sini nih, sampai sini misalkan ya. Landai sekali kan? Kita dorong, enteng kan? Enteng. Lama-lama nyampe sini juga kan? Seperti itu. Kayak
ada perbukitan seperti itu, kalau dari sini ke sana kan berat, ya enggak? Tetapi dibikin apa? Dibikin jalannya kayak gini kan, sana ya, sana gitu kan, kayak gitu ya, nanti sampai puncaknya kan enteng karena ini bidang miring, gitu. Ya enggak? Nah, pada prinsipnya sama seperti itu. Bagaimana caranya agar si drum ini bisa naik ke sana, bagaimana caranya agar mobil ini bisa sampai puncak sini, dibikin bidang miring kayak gini kan, pesawat sederhana namanya ya, dibikin bidang miring kayak gini. Nah, rangkaian Joltif ini tuh prinsipnya kayak gitu. Bagaimana caranya agar walaupun kita modalnya rendah, gaya dorongnya hanya 1,5 volt, tetapi kita bisa menaiki ya, bisa memindahkan elektron dari sini ke si filamen yang ada di lampu ini, LED ini, sehingga LED-nya akan menyala kayak gitu. Ya, jadi meningkatkan ya, memperbesar jumlah tegangannya ya dari tegangan aslinya. Kalau ini kan memperbesar gaya dorongnya, walaupun aslinya gaya dorongnya tetap segitu kan, tapi kan adanya bidang miring kayak gini jadi enteng kan, seperti itu ya, kayak gini juga ya. Kita gaya dorongnya sama, gaya angkat kita sama, ya sama-sama katakanlah 10 Newton. Padahal kalau diangkat ke sini butuh 50 Newton. Tetapi dengan bidang miring, kita dorong 10 Newton aja, miring kan, jalannya bisa sampai sana. Nyampe lah segini, ya. Seolah-olah kita melebihi 50 Newton gaya dorongnya, padahal enggak ya, seperti itu. Nah, prinsip Joltif itu kayak gitu ya. Pertama kita belajar tentang yang namanya baterai. Baterai itu standarnya yang kecil kayak gini nih, ya walaupun gede pun yang baterai ABC yang gede gitu ya, itu juga sama 1,5 volt. Cuma bedanya apa? Ini isi elektronnya lebih banyak gitu aja deh. Ya, tegangannya sama-sama 1,5 volt. Ibarat kata Yusuf katakanlah gaya dorongnya 100 Newton, siapa temannya Hanifah pun 100 Newton, nah gitu ya. Cuma bedanya apa? Cadangan energinya itu lebih banyak gitu dibandingkan Hanifah, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi ada baterai besar, baterai kecil, tegangannya sama-sama 1,5 volt. Cuma bedanya apa? Kapasitas penyimpanannya saja. Atau toron tandon air deh. Kalau ketinggiannya sama, ya, ini baknya kecil, ini baknya besar, ya, sama nanti gaya dorong gaya pancarnya sama. Ya. Kalau ketinggiannya sama. Cuma bedanya apa? Ini menampung banyak air, ini enggak sedikit air kan? Ini cepat habis, ini enggak cepat habis. Baterai juga sama. Ini cepat habis karena kecil, ini enggak cepat habis. Ya, tetapi ingat, gaya dorongnya tetap sama-sama 1,5 volt. Ya. Jadi baterai ini maksimal 1,5 volt, tidak mungkin bisa mendorong elektron dari dalam baterai tersebut agar agar masuk ke LED yang minimal 2,5 volt. Kita butuh bantuan rangkaian Joltif ini. Ya. Sehingga outputnya di sini tuh nanti lebih dari 2,5 volt, sehingga bisa elektronnya jalan-jalan masuk ke sana. Kayak gitu ya. Bisa masuk ke sini, dan karena melewati filamen yang ada di LED ini, saya bilang filamen aja biar gampang ya, lampu secara umum ya, sehingga nanti akan berpendar. Yang namanya LED LED gitu ya, itu kan light, ya, cahaya, emitting, diode. Dioda yang mengemisi cahaya, dioda yang menghasilkan cahaya. Jadi sebenarnya itu dioda. Ya, dioda. Kayak gitu. Oke, kita satu persatu dibahas. Nanti maksimal jam 11 ya, sampai selesainya ya, maksimal banget jam 11. 1 jam saja. Nah, ini bagian baterai bagian pertama itu baterai. Barangkali dari kalian ada yang mau bertanya, menanyakan, silakan mengenai baterai. Terserah, silakan apapun yang mau ditanyakan. Tadi saya sudah menyampaikan fabrikasi itu 1,5 volt tegangannya ya. Kemudian kalau kita pakai lama-lama akan lemah gaya dorongnya kan. Tegangannya akan turun katakanlah sampai 1 volt, bahkan di bawah 1 volt. Kalian katakanlah di jam dinding ada baterai, jam dindingnya mati gitu ya. Ambil baterainya. Kita kita cek pakai voltmeter. Pasti masih ada tegangannya. Misalkan 0,8 volt atau berapa. Kenapa kok masih ada tegangan, kok si jam dindingnya nggak bisa muter? Ya karena jam dinding ini butuh gaya dorong minimal, butuh tegangan minimal. Misalkan jam dinding ini bisa berputar kalau gaya tegangan minimalnya 1 volt. Ya, selama tegangannya masih di atas 1 volt, ini masih bisa muter. Ya, oleh karena di bawah 1 volt jadi nggak muter, jam dindingnya mati. Kira-kira sudah dipahami nggak konsep baterai ini? Bisa ya? Ya. Ya, sip. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan sebelum kita masuk ke yang lainnya. Barangkali ada.
Belum? Ya, belum dulu mungkin ya. Atau Fitriana mau bertanya? Enggak? Enggak, Pak. Nah, cukup dulu mungkin ya. Belum, Pak. Nah, gampang kita punya grup ini kalian punya WA saya ini kalau masih pas dalam perjalanan bingung tanya saja lewat WA ya boleh ya. Oke. Kemudian tadi ada resistor, transistor, LED, ferrit, kabel ya. Baik. Mungkin kalau resistor, transistor ini agak sedikit kompleks, mungkin saya akan jelaskannya di bagian belakang saja ya. Nah, mungkin kalau saya urutkan itu termudah setelah ini adalah si ferrit kemudian kabel. Habis itu LED atau resistor. Transistor yang terakhir. Ini yang paling kompleks. Ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Baik. Sebentar. Ini yang tadi. Kemudian kita akan bahas kabelnya ya. Kabel. Nah, kabel ini nggak harus beda warna ya. Boleh nggak warnanya sama? Boleh-boleh saja. Oke. Kabelnya boleh. Kabel itu ada dua macam ya. Ya. Saya bahas yang kedua. Kabel. Kabel itu ada dua macam secara fisik. Serabut sama kawat. Ya, serabut sama kawat. Serabut itu lebih kecil kayak rambut-rambut tuh ya, yang dijadiin untaian, ya kan? Jadi untaian, kayak apa ya? Kayak kalian punya tali sepatu kan diuntai-untai itu sebenarnya kan ya. Ada benang-benang yang diuntai kan, ya. Nah, itu serabut. Kalau saya zoom satu serabutnya katakanlah segini ya, berupa tabung ya, berupa tabung bentuknya kan si kabelnya ya. Ini serabutnya nih. Satu serabut kabelnya berupa tabung kayak gini. Tapi kan banyak serabut tuh, ya, yang digabungkan jadi satu nanti, ya. Lalu jenis kawat langsung gede segini, ya. Jadi sama-sama diameternya segini, misalkan. Kalau kawat ya segini, udah segini aja langsung, ya, kayak gitu. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah gini nih. Yang namanya kabel itu punya hambatan. Kabel kan kita dalam fisika disebut sebagai penghantar ya. Ya, atau konduktor. Penghantar apa? Penghantar listrik. Apa itu listrik? Elektron ya. Aktor utama di situ elektron. Kalau kalian belajar kimia juga ada atom, ya kan? Ada elektron, ada neutron, ya. Saya dua huruf ya, ada proton. Ya enggak? Proton itu yang positif, elektron itu negatif, neutron itu netral. N sama P di pusat. Ya, N sama P di pusat. Katakanlah yang full itu P, yang enggak full itu N. Ya. Nah, kayak gini nih. Ini saya gambarnya terlalu ngarang ya. Di sini ada 3P sama 3N kan? Seperti itu, ya. N itu untuk stabilan si atom ini, si inti atom ini. Jadi ada neutronnya. Makanya kalau neutronnya itu ada hilang satu atau kelebihan satu, bisa meledak ya. Si atomnya bisa meledak, jadi bom atom namanya tuh. Ya, kata kuncinya di neutron tersebut. Tetapi kalau bidang listrik, kita bermainnya dengan elektron. Ada konfigurasi elektron dalam kimia. Ya, atom itu tersusun dari beberapa kulit kan ya, lapisan-lapisan. Ya, sebenarnya sih kita nggak, ini cuma apa secara teorikalnya mungkin ya, biar mudah kita membayangkannya. Kayak tata surya kita kan seolah-olah ada garisnya kan, ada garis edarnya, ada garisnya gitu ya, berupa lingkar atau elips gitu kan. Padahal kan nggak ada garisnya. Cuma itu untuk membayangkan saja, seolah melewati garis yang seperti itu. Nah, kulit pertama ya di sini ya, kulit pertama nih. Katakanlah elektronnya maksimal kan 2 jumlahnya. Nggak bisa lebih dari 2 kan, kulit pertama ya. Ini ada garis edarnya. Garis edarnya tuh nggak harus lewat sini juga. Jadi ngacak gerakannya tuh, ya. Elektron tuh gerakannya ngacak, yang pasti memutari si inti. Dan kecepatannya sangat-sangat tinggi. Di ruang yang sangat kecil itu, ya. Seperti itu. Lalu, di sini ada kulit yang kedua, kulit ketiga, dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, yang berkontribusi langsung untuk dunia listrik itu elektron valensi, yaitu elektron yang paling luar. Ya, kalau saya gambarkan kayak gini nih, katakanlah ini elektron valensinya, seperti itu, ada 1 atau 2, terserah, anggap saja 1 gitu aja ya, seperti itu ya. Maka inilah yang bisa melompat-lompat berinteraksi dengan tetangganya. Ini atom 1 atau atom 2, sehingga dia lompat ke sana ya. Kayak gitu ya. Di kabel ini kalau kita zoom kan berupa atom-atom tuh. Sehingga elektronnya yang bergeser, lompat-lompat ya, jalan-jalan seperti itu. Elektron valensinya ya. Valensi. Oke, berbicara tentang kabel,
kita berbicara tentang kabel itu semacam jalan ya. Jalan bagi siapa? Bagi si elektron valensi untuk lewat. Seperti itu. Ya. Kalau kita zoom, kabel ini berupa atom-atom, gabungan atom-atom kayak gini, tembaga misalkan, ini atom tembaga misalkan ya. Nah, ini kan dari baterai. Sumbernya di sini kan dari baterai ya. Dari baterai. Karena nyambung dengan si kabel tersebut, si tembaga ini, apa? Elektronnya akan lompat ke sini ya. Ini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, seterusnya loh ya. Dan seterusnya. Sampai melewati si LED ini, keluar lagi, nyampe sini lagi gitu loh. Alurnya tuh seperti itu. Ya, bayangkan seperti itu, seperti transportasi ya, bayangkan seperti transportasi. Nah, gini, walaupun ini judulnya konduktor, saya mau tanya, konduktor itu konduktor listrik ya, bahan yang atau yang memiliki sifat yang seperti apa? Coba minta pendapatnya kalian. Konduktor itu sebuah perangkat elektronika, katakanlah karena tentang elektronika ya, yang bagaimana sifatnya? Yang dapat menghantarkan listrik, Pak. Yang dapat menghantarkan listrik. Oke, itu yang sering kita dengarkan ya, seperti ya Yusuf ya dan teman-teman yang lain. Ini ada 4 yang hadir, 1 si Noval itu izin lagi ke Tasikmalaya. Saya tanya lagi nih, kalau isolator kebalikannya ya, atau enggak, atau gimana? Coba. Kalau isolator, Iya, Pak. Kebalikannya, Pak. kebalikannya. Ya memang mungkin mindset saya dulu juga seperti itu ya. Yang namanya konduktor itu penghantar, isolator penghambat gitu kan ya. Tetapi ternyata kalau kita dalami lagi, ya seperti itu ya definisinya ya. Konduktor itu, saya bilang apa ini, benda atau apa ini namanya? Bahan mungkin ya, bahan aja ya. Konduktor itu bahan yang mudah menghantarkan ya. Mudah menghantarkan elektron. Oke? Konduktor gimana? Bahan yang mudah menghantarkan elektron. Yang namanya mudah, ada nggak hambatannya atau totali tidak ada hambatan? Atau ada hambatan tapi kecil? Ada hambatannya nggak? Atau sama sekali nggak ada hambatan atau ada hambatan tapi kecil? Kira-kira. Ternyata ada hambatannya cuma kecil ya. Berbeda dengan isolator. Isolator juga sebenarnya bisa menghantarkan listrik. Hanya saja hambatannya jauh lebih besar. Ya, sehingga si elektron ini sulit untuk lewat si bahan ini. Misalkan kayu gitu kan ya. Misalkan kayu gitu ya. Ini atom-atomnya kayu nih. Elektronnya susah lewat. Bisa nggak? Ya bisa, tapi susah. Ya, buktinya apa? Oke deh. Kalau tembaga ini biasanya dipakai untuk apa itu namanya? Untuk di rumah-rumah yang petir, kena petir apa namanya? Namanya apa ya? Anti petir ya namanya kalian bilangnya ya, anti petir ini ya. Kan kayak ada antena di atasnya rumah ya. Ya. Ini bukan menangkal petir, bukan. Perhatikan ya, ini konsep sekali. Ini si kawat ini bukan menangkal petir, tapi menangkap justru. Loh, kok menangkap Pak? Iya. Dia itu sebagai yang ditumbalkan ya, dalam tanda kutip ya. Kawat tembaga ini ditumbalkan, ditaruh di sini, yang nanti dialirkan ke tanah gitu ya. Lewat samping-samping rumah kan ya gitu kan ya. Seperti itu. Kalau ada petir, kita harapkan, hai petir, lewat sini aja deh. Ya, lewat si tembaga ini aja. Agar langsung dinetralkan di lewat tanah. Dengan adanya korban ini, maka apa? Petirnya tidak melewati perangkat elektronika yang ada dalam rumah. Ya enggak? Ada televisi, ada laptop apa ya, HP yang lagi dicas misalkan. Nggak lewat situ. Sehingga apa? Aman. Ya, perangkat elektronika kita dalam rumah ini aman. Karena kita sudah mengorbankan kawat tembaga ini ya, sebagai jalannya si petir. Kenapa petir kok menyambar? Karena ini kan konduktor, mudah dilewati daripada si udara kan.
maka si petir ini lewat konduktor ini untuk nyampe netral ke tanah. Bumi itu penetral yang sangat sangat besar ya. Karena awan kan ada yang awan negatif, ada awan positif tuh sifat ininya ya, polaritasnya. Katakanlah awannya negatif banyak elektron nih kan. Maka apa? Kalau udah terlalu berat, terlalu besar banyak elektron, maka apa? Dia akan pindah. Awannya menjadi netral lagi. Caranya apa? Pindahkan elektronnya ke bumi. Bumi itu netral. Ya. Dia akan lewat udara. Udara kan induktor kan, tapi bisa isolator ya. Tapi bisa dilewati oleh listrik. Dan tentunya si listrik ini, si elektron ini akan melewati si kabel ini ya, kabel tembaga, karena kabel tembaga sifatnya lebih mudah dilewati daripada enggak, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, udara sama kayu kira-kira lebih besar mana hambatannya? Besar udara. Makanya ketika ada kayu menjulang tinggi, si petir akan melewati kayu. Akan nyampe ke tanahnya cepat. Kira-kira kayak gitu ya cara jalan ceritanya ya. Gini deh, misalkan saya dari dari Purwokerto mau ke Jakarta gitu ya. Bisa nggak lewat jalur ini saja, jalur biasa saja? Bisa ya. Dari Purwokerto, Aji Barang, kemudian mungkin ke Brebes gitu ya. Kemudian ke Tegalnya nggak, katakanlah terus Cirebon dan seterusnya kan. Jalur utama saja. Tetapi kan kita tahu bahwa ada jalan tol ya nggak? Yang mana kalau lewat jalan tol, hambatannya kecil, sehingga bisa lebih kenceng, ya nggak? Maka secara ini kita pasti milih lewat jalan tol, daripada lewat jalur biasa. Jalur biasa hambatannya lebih besar daripada jalur tol. Walaupun jalur tol banyak mobil, tapi kan lebar banget. Ada 3 jalur kan? Sangat lebar. Kalau jalan biasa, hambatannya banyak, ya. Ada sepeda motor, ada mobil mogok atau apa, ya. Banyak sekali hambatannya. Ya, ada yang lagi pawai atau apa kan, jadi pelan kan. Kalau lewat jalan tol enggak, cepet-cepet banget. Baik jalan raya, jalan tol, jalan rumah, jalan di perumahan, itu bukan berarti tidak ada hambatan. Semuanya ada hambatan. Bahkan jalan tol pun ada hambatan. Cuma apa? Hambatannya jalan tol itu kecil. Ya. Hambatannya jalan raya lebih besar dari jalan tol. Tetapi hambatannya jalan raya lebih kecil dibandingkan jalan desa. Jalan desa banyak lubang, banyak polisi tidur gitu kan. Hambatannya besar. Nah, kembali ke konsep konduktor isolator, yang namanya konduktor itu ya bahan yang mudah menghantarkan listrik. Hambatannya tetap ada. Oke? Hambatannya tetap ada. Tapi hambatannya cenderung kecil. Berbeda dengan isolator, ya. Isolator itu bahan yang hambatannya sangat besar. Sehingga kemungkinan elektron lewat situ tuh kecil. Atau elektron bisa lewat si isolator, syaratnya apa? Tegangannya harus sangat besar. Makanya si elektron dari awan menuju bumi itu bisa lewat kayu. Kenapa? Karena tegangannya itu sangat besar. Katakanlah tegangan beda potensial ya. Tegangan itu beda potensial antara awan dengan bumi itu misalkan 1 juta volt gitu ya. Makanya apa? Karena gaya dorongnya sangat besar, maka bisa lewat kayu. Ya, seperti itu. Kita pertanyaan konsep lagi. Saya tanya, mobil bisa lewat pematang sawah nggak? Normalnya. Nggak bisa ya. Nggak bisa kan? Tetapi kalau gini nih, ini ada jalan-jalan, tikungan tajam kayak gini nih. Mobil ngebut. Bablas sampai sana, ada sawah ya. Ada sawah di sini ya. Ini jalannya katakan melengkung ke arah sana gitu ya, Mbak. Belok ke arah sini jalannya ya. Tapi ini karena ngebut, bablas tuh. Ya. Nyampe sawah, nyampe jalan lagi gitu. Bisa terjadi nggak? Bisa ya. Kok bisa, Pak? Walaupun ini sawah, tapi bisa dilewati oleh mobil. Kenapa? Karena dia ngebut. Ngebut kan gaya dorongnya sangat besar ya. Ya nggak? Ngebut itu karena gaya dorongnya sangat besar dari mesin. Sehingga walaupun ini sawah, ada pematang sawahnya tuh, ada tegalannya ya, ada galengannya itu, bisa dilewati oleh mobil, bahkan sampai nyabrang ke jalan raya lagi gitu. Seperti itu. Ya. Jadi normalnya itu nggak bisa mobil jalan normal lewat pematang sawah itu nggak bisa. Tetapi kalau gaya dorongnya sangat kencang, tegangannya sangat tinggi, berarti kan ya gaya dorongnya dekat dengan tegangan. Maka pematang sawah pun bisa dilewati. Kayak petir ini, ya. Listrik normalnya kalau tegangannya kecil ya nggak bisa lewat si plastik, nggak bisa lewat kayu. Tetapi kalau
tegangannya sangat besar, beda potensial antara si awan dengan si tanah ini sangat besar, maka dia udara pun bisa dilewati ya. Udara pun bisa dilewati. Udara kan isotop yang sangat besar ya. Hambatannya sangat besar. Mending kayu daripada udara. Udara gede banget hambatannya. Toh, walaupun hambatannya sangat besar, si elektron dari awan ini bisa pindah melewati udara ke bumi. Ya, itu pembahasan kita mengenai kabel. Ya, ini belum selesai nih. Nah, ingat, kabel itu termasuk konduktor ya. Tidak berarti tidak memiliki hambatan. Ada hambatan, hanya saja hambatannya kecil. Ya, ada hambatan, hanya saja hambatannya kecil. Nah, sekarang kalau kita bermain dengan kabel lagi, akan ada dua macam. Ada yang serabut, ada yang kawat. Tentunya yang kawat ini, ibarat kata ini tuh pipa ya. Pipanya gede nih. Air yang dilewatkan bisa banyak kan? Ya enggak? Ya. Dibandingkan pipa yang kecil-kecil kayak gini. Ya, dibandingkan dengan pipa yang kecil. Seperti itu. Nah, karena pipanya besar, oke, bisa melewatkan air yang banyak. Begitu pula kalau kita kabelnya kabel kawat, bisa dapat dikatakan ini penghantarannya besar ya. Penghantarannya itu besar, sifat penghantarannya lebih besar daripada yang kawat yang kecil-kecil kayak gini, kabel yang kecil-kecil kayak gini. Hanya saja kalau deras itu panas. Ya. Si kabelnya cepat panas. Makanya tidak bagusnya atau jeleknya adalah kabelnya bisa putus ya. Kalau arusnya terlalu tinggi, tegangannya terlalu tinggi, kabelnya bisa kebakar. Ya enggak? Karena sifat kalau elektronnya mengalir dengan deras, nanti dia akan panas. Kalau panas, berimbasnya ke yang namanya daya power. Daya listriknya. Semakin panas, akan semakin mengurangi daya. Dari sumbernya katakanlah 10 watt, nyampe sana cuma 8 watt katakanlah. Kita kehilangan daya 2 watt. Ya. Berarti kan kerugian tuh. Sebentar. Oke. Lanjut ya. Tadi sampai ini ya. Panas ya, kalau panasnya besar, banyak daya yang hilang. Kayak gitu ya. Nah, orang kan berpikir bagaimana caranya agar hambatannya tetap kecil, tetapi dayanya nggak banyak yang hilang. Maka dibuatlah kabel yang kecil-kecil kayak gini. Karena ruangan penampangnya itu kecil, maka panasnya juga kecil ya, rendah. Panas yang dihasilkannya. Oke? Cuma kan karena ini sempit gitu ya, tidak banyak elektron yang mengalir kan, ya enggak? Maka dibuatlah banyak ya, kayak banyak paralon gitu deh. kayak banyak paralon gitu loh. Seperti itu ya. Sehingga luas penampangnya tetap sama segini ya, sehingga mampu menghantarkan elektron yang banyak juga, tetapi panasnya dapat dikurangi. Katakanlah tadi turun 2 watt, ini hanya turun 0,1 watt ya. Dari sini 10 watt, sebelah sana itu 9,9 watt. Kan turunnya kecil. Itu ya konsep mengenai kabel. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita belajar tentang Joltif ini, kita kan nanti akan menggunakan kabel juga. Nggak panjang-panjang kok ya, paling cuma berapa sentimeter lah. Kalau kita beli 1 meter pun turah-turah ya, atau bersisa gitu ya, seperti itu. Makanya kan sebaiknya menggunakan barang yang bekas saja ya, dari bekas apa ya. Kalau mau beli juga murah ya, semeternya paling 2.000. Kita beli 2.000 bisa dapat 1 meter ya mungkin ya. Saya lupa lagi harga berapa ya. Yang kawat-kawatnya kecil kayak gitu. Ya. Nah, nanti kita menggunakan kabel yang serabut atau yang kawat kayak gitu. Ya tergantung kebutuhan ya. Ketika orang menggunakan kabel serabut atau kabel kawat tergantung kebutuhan. Kalau hanya sekedar kayak gini, kayaknya sih tidak menimbulkan banyak panas ya. Sehingga
kita tidak mengkhawatirkan terjadinya jatuh daya dari baterai nyampe sininya. Ya. Kenapa? Imbasnya apa sih kalau jatuh daya? Arusnya jadi kecil. Ya. Di sini bisa menggaskan arus katakanlah saya ngarang dulu ya, 1 ampere, nyampe sini bisa cuma 0,8 ampere, kita kehilangan 0,2 ampere. Padahal 0,2 itu termasuk tinggi ya kalau di ini ya, kalau diimplementasikan ke sini ya. Seperti itu. Oke, tetapi kayaknya ya panas yang dihasilkan itu tidak seberapa. Kayaknya nggak panas juga deh ya, katakanlah seperti itu. Maka apa? Untuk hal ini kita bebas ya, bisa menggunakan kabel yang kawat atau kabel yang serabut. Kayak gitu. Ya. Itu mengenai perkabelannya. Bagian yang kedua, silakan kalau yang mau bertanya, mau diskusi, mau menanggapi, saya minum dulu. Silakan. Barangkali ada. Atau belum ada lagi. Oke, sebelum lanjutan, saya mau tanya nih. Google Drive yang proyek itu saya nyiapin apa dari siswa ya? Saya lupa ya. Yang buat proyek itu loh. Atau sama seperti portofolio. Yusuf atau Fitriana, Nadalia, Hanifah, masih ingat nggak? Kan siswa kan punya Google Drive ya. Linknya ya punya Google Drive punya sekolah ya. Yang punya itu punya sekolah. Nah, nanti siswa kan diminta untuk bikin folder kan di situ kan? Ya. Folder masing-masing siswa, mapel-mapel ya. Nah, kalau yang proyek di situ juga nggak atau di luar? Saya malah lupa nih. Karena kita kan sudah mau akhir-akhir nih, nanti saya harapkan apa ya? Ya bukti belajarnya kalian mengenai Jultif ini akan dikumpulkan di situ. Ya. Masih sederhana, saya minta kalian bikin resumenya saja ya. Resume tulis tangan apa yang kita bahas seperti itu ya di pertemuan ini. Nanti kalian bikin resume, kalau ada gambar yang gambarkan, intinya sekreatif kalian ya, sekreatif oleh kalian ya. Semakin saya membaca kok ini enak di ininya, di cernanya ya mungkin nilainya semakin tinggi. Dan ingat proyek itu gini ya, proyek itu bisa sampai 20%-nya ya. Jadi 20% nilai proyek itu untuk menambah nilai ke semua mapel. Misalkan kalian proyeknya dapat 100 katakanlah ya. 20%-nya kan 20 poin kan. 20 poin ini akan ditambahkan ke seluruh mapel. Misalkan matematika cuma dapat 50 gitu ya. Maka nanti menjadi berapa? 70 di rapotnya. Luar biasa banget kan. Ya, makanya saya minta tolong proyek ini ya dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Seperti itu. Syukur-syukur kalian bisa maksimal dapat 100, nanti yaitu tambahnya dapat 20. 20%-nya pokoknya ya. 20%-nya. Dari nilai proyeknya kalian. Baik. Ini mengenai kabel ya. Nanti mengenai Google Drive-nya pakai yang mana, nanti kita ini aja ya. Kemudian ini akan saya taruh juga nanti di YouTube ya. Di YouTube. Habis ini saya upload untuk referensi kalian sama teman mungkin yang lain yang belum bisa hadir ya. Enaknya video kan bisa diputar ulang. Baik itu ya, nanti akan saya ini kan PKP-nya. Kabel sudah oke? Sudah oke ya? Pak. Kita masih mungkin bisa bahas satu lagi, ya nggak harus jam 11 banget, kalau kurang juga nggak apa-apa. Ya. Tadi kita sudah baterai, kemudian kabel, ada resistor, transistor, feritnya ya, ferit ya. Ferit. Mungkin saya harus ESC ini deh. Tapi kalau ini tadi saya yang tadi nggak kesimpan. Sebentar ya, saya stop share dulu ya, sebentar. Ini saya ESC ini dulu aja deh. Tak keep, kemudian saya mau cari gambar dulu sebentar. Mungkin sambil saya sharing juga nggak apa-apa. Tadi mana? Oh, nih. Cuma kalau online ada nggak kira-kira? Pasti ya, tapi kalau ini kayaknya harus berbahasa Inggris ya. Ini saya stop dulu deh. Saya carikan dulu ya.
Bentar ya. Cuma sayangnya saya nggak punya contohnya yang di sini. Kalau ada sih nanti tak ini kan. Baik. Belum. Oh, udah ketemu nih. Udah nemu. Tapi nggak jelas. Saya sekarang ya. Sebentar. Udah kelihatan ya di situ ya. Cuma saya nggak nemu di sini yang jelas gambarnya. Kalau ini kan si lampunya kita tuh mau bongkar loh ya. Lah ini nih, saya tuh mau menunjukin ini. Nah, kayaknya cukup jelas deh. Sebentar. Iya. Oh. Di zoom bisa nggak? Nggak bisa ya. Sebentar. Mungkin copy image mungkin ya. Saya taruh ke sini. Bisa nggak? Oh, bisa. Yang muncul di kalian browser atau PowerPoint? Browser, Pak. Masih browser ya? Mungkin harus saya stop share aja. Oke. Ini PowerPoint-nya udah muncul ya? Udah, Pak. Udah sip. Nah, ini nih, mungkin saya hide aja mode videonya sebentar. Disable video panel. Lihat nih, ini kalau kita bongkar lampu itu loh, lampu jari, lampu neon yang itu loh, yang kecil ya. Kalau kita bongkar isinya seperti ini nih ya. Nah, lihat, pasti di sini ada kayak gini nih, ya. Ada kayak gini ya. Nah, ini ada kabel warna hijau, ada kabel warna warna merah. Ini yang kita manfaatkan ya. Kita ambil bagian ininya nih. Yang kayak donatnya ini nih, yang warna hitam. Ini feritnya ya. Ferit dari si lampu tersebut. Nah, nanti dalam prakteknya kita akan ambil dari lampu bekas seperti ini ya. Jadi kayak ini pun ya si lampu neon ini, yang lampu jari neon ini tuh prinsipnya seperti kayak gini kan ya. Ada yang ditingkatkan tegangannya, ada yang ditingkatkan arusnya seperti itu ya. Nah, nanti pada prakteknya kita akan ngambil si ferit dari lampu neon ini ya. Lampu neon yang bekas itu, yang kayak jari ya. Nah, diambil nanti dimanfaatkan sebagai feritnya, ferit dalam rangkaian joltifnya. Oke, cukup jelas mengenai si ferit dari mana kita bisa ambil? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, nanti ya kalian bisa praktek sendiri lah, cari lampu bekas gitu, dibongkar. Hati-hati bongkarnya ya, pakai obeng yang tipis tuh, dicongkel aja nanti akan muncul, akan kebuka ya. Gampang banget kok ya. Sebentar, show video panel. Baik ya, kalau kita congkel nanti akan muncul seperti ini. Kita hanya mau mengambil ininya saja. Ya kalau mau beli baru ya eman-eman. Beli baru harganya kan di atas 5.000 sekarang tuh ya, satunya yang paling murah aja. Yang bekas aja, kalian ada lampu mati ya, diambil aja ya. Lampu mati. Cuma sayang saya nggak punya contohnya. Sebentar ya, saya ke sini dulu. Barangkali ada contohnya. Ada nih ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Lihat kayak gini nih ya. Ini kan lampu, ini namanya lampu jari ya. Lampu neon tapi yang bentuknya kayak gini. Nah, anggap aja dia udah mati, dicongkel aja sebelah sininya nih. Ini kan ada kayak garisnya tuh. Dicongkel aja ya, dibuka. Isinya kayak gini. Pasti isinya kayak gini. Nggak mungkin enggak. Ya. Kita ambil ininya saja. Kayak gitu. Nanti akan kita manfaatkan buat rangkaian. Mengenai feritnya sudah oke ya. Kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, ferit itu ya besi lunak. Ini gampang patah. Ini kayak magnet. Ringan juga, enteng ya, enteng juga. Sifatnya itu seperti dalam trafo ini ya. Cuma ini enteng banget. Ya. Enteng, namanya besi lunak atau ferit. Kalau jatuh bisa patah. Jadi harus hati-hati ya. Kayak magnet juga sama kan, kita punya magnet tuh, kalau jatuh patah ya. Nah, seperti itu. Oke, ini si besi lunaknya atau feritnya. Kemudian mungkin saya akan bahas satu lagi, waktunya masih ada sedikit banget.
1 udah, 2 udah, 3 udah. Tentang ini mungkin ya. Berarti kan sisa tinggal LED-nya ini, kemudian resistor, kemudian transistor ya. Seperti itu. Nah, saya akan membahas yang namanya LED, LED. Baik. LED ya, LED. Warnanya warna putih aja. Ya. Apa tadi? Light emitting diode ya. Dioda yang mengemisi cahaya. Ini sebenarnya dioda, ya, yang mengemisi cahaya, yang dapat mengeluarkan cahaya. Dioda itu apa sih? Baik, kita kan mulai jadi pendalaman ke arah sana ya. Dalam dunia elektronika tentunya dekat sekali dengan dunia atom. Kalau kalian sudah belajar kimia, ya itu sebuah tambahan pengetahuan dasar yang bagus. Kita tahu bahwa atom itu kondisinya awalnya kan netral, ya. Katakanlah kita punya bahan konduktor gitu ya. Kalau jumlah NPE-nya alamiah yaitu netral, ya. Kalau kita kurangi salah satunya nanti menjadi nggak netral ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita belajar ada namanya bahan konduktor, ada bahan isolator. Di antaranya itu ada yang namanya bahan semikonduktor. Ya, ada seminya. Maksudnya apa ini, Pak? Nah, dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi istirahat gitu, biasa gitu ya, kayak gini, suasana biasa, maka dia sifatnya itu sebagai isolator. Ya, dalam kondisi netral atau normal, dia bersifat sebagai isolator. Tetapi katakanlah kalau tegangan yang diantaranya dia terpenuhi minimal berapa, arus yang terpenuhi minimal berapa, atau bahkan mungkin suhunya ya, suhu di sekitar dia itu berapa minimal terpenuhi, dia akan berubah menjadi konduktor. Itu namanya semikonduktor. Dalam keadaan rehatnya, normalnya itu isolator, dalam kondisi tertentu, kalau saatnya terpenuhi itu akan menjadi sebuah konduktor. Ya, jadi satu bahan kita bisa memanfaatkan ini menjadi dua hal gitu ya. Ya kayak saklar deh. Dalam kondisi tertentu kita butuh mematikan arus, dalam kondisi tertentu kita butuh mengalarkan arus kan. Kalau malam-malam kita saklarnya di-on-kan lampunya biar nyala. Ya, yang ke arah lampu. Kalau siang-siang kayak gini kita off-kan. Itu namanya semi ya. Bisa konduktor, bisa isolator seperti itu. Nah, dasar dari transistor maupun dioda itu semikonduktor. Kalau kita belajar kimia ya, unsur ya, SPU, sistem periodik unsur ya. Ada dari mulai 1A ya kan, 2A, jadi harusnya kayak gini ya. Bener kayak gini ya, saya lupa malah. 3A sampai 8A kan, ya, sampai 8A. Nah, kayak gitu. Ini logam sekali, ini gas biasanya kan gitu ya. Sebelah sini itu kan gas ya. Yang sebelah kiri biasanya logam, yang sebelah kanan itu non logam. Dan biasanya gas juga. Jadi ada logam dan non logam, ya. Ada padat, cair sama gas ya. Saya lupa selengkapnya. Oke. Umumnya yang sebelah kiri itu logam. Umumnya sebelah kanan itu non logam. Ya, kayak gitu. Nah, semikonduktor itu sekitar 456 lah ya golongannya ya. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Ada silikon, ada germanium. Mungkin kalau kita lihat SPU, sistem periodik unsur, aduh waktunya mau habis ya, sebentar ya. Ini saya ES terlebih dahulu, keep. Saya ini lagi ya, share screen lagi. Sebentar saya mau coba online periodik unsur. Nah ini ya, saya pakai yang mana yang jelas nih. Sebentar, saya cari yang jelas. Kayaknya malah yang di atas yang jelas ya. Ini mungkin ya. Tak insertkan. Oh. Ini lisensinya tak hilangin dulu. Tak tutup ini ya, nggak apa-apa ya.
Atau mungkin ini kita cut aja ke halaman selanjutnya sebentar, biar nggak nutupin yang itu. Full aja nggak apa-apa deh. Karena saya hanya butuh beberapa tok. Ya. Oke, masih muncul SPU-nya, sistem periodic unsurnya, tabelnya? Masih ya, sip. Nah, lihat nih. Sebentar, tak geser lagi ke sini. Di sini ada 1, 2, kemudian di sini 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan ya. Yang A ya. Baik. Nah, di sini ada warnanya warna apa ya? Warna putih kayaknya deh, biar ini. Silikon ya, Si. Ini enggak jelas warna putih. Kira-kira warna apa yang kontras? Warna merah tadi enggak ini, warna kuning. Warna kuning juga enggak ini ya. Ini ya, ada silikon, ada germanium. Ya. Nah, ini kan batasnya nih. Yang pink sama biru itu batasnya tuh. Ya. Antara logam non logam, antara memiliki sifat konduksi sama bukan konduktor sama konduktor ya, seperti itu ya. Nah, 1 2 3 4 yang 4A ini ya. 4A. Nah, gini, silikon dan germanium itu salah satu bahan yang dapat kita manfaatkan karena dia memiliki sifat semikonduktor ya. Ya, dalam kondisi tertentu bersifat isolator, dalam kondisi yang lain bersifat konduktor ya. Nanti antara silikon dan germanium dapat kita gabungkan dengan gallium atau arsenide, AS, GaAs ya, gallium arsenide. Jadi Si bisa sama Ga, Si sama As, apa dengan Ge juga sama ya, seperti itu. Ini pelajaran tambahnya, nanti akan ke arah sana ya. Cuma mungkin kayaknya terlalu jauh. Saya hanya mau membahas semikonduktornya saja ya. Seperti itu. Nah, ini saya kenalan sudah ini aja, kemudian kembali lagi ke yang tadi mengenai semikonduktor ya. Jadi nanti kita itu gini, kalau 4A ya ditambah 4A katakanlah memiliki 4 elektron valensi kan, ya kan, seperti itu. Kemudian saya bandingkan 2 saja ya. Awalnya memiliki 4 elektron valensi ya. 4A artinya 4 elektron valensi. Ketika saya gabungkan dengan yang 3A ya, katakanlah seperti itu, atau gabungkan dengan 5A, nanti ada yang kelebihan elektron, ada yang kekurangan elektron. Poin pentingnya di situ. Ya. Ketika kelebihan elektron kita campurkannya kelebihan elektron, maka kan negatif nih. Ya enggak? Maka bahan tersebut jenis bahan N. Si semikonduktor tipe N. Ya, tipe negatif. Oke. Kalau kita gabungan tadi ada yang 4A sama 3A misalkan ya seperti itu, atau dengan yang 5A, kok kelebihan elektron berarti dengan 5A ya, dengan apa? Dengan ini arsenate gitu ya, misalkan Ge sama As katakanlah dicampur, atau silikon dengan As dicampur sehingga kelebihan elektron, maka yang terjadi karena kelebihan elektron kan negatif, maka ini menjadi sebuah bahan semikonduktor tipe N. Selanjutnya kalau 4 sama 3 7 ya, kekurangan elektron kan. Mudahnya tuh kayak gitu loh, mudah berpikirnya ya. Tapi tentunya lebih detailnya ada. Cuma saya hanya gambarannya saja ya. Kalau kita campurkan, ada yang kelebihan elektron, ada yang kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron nanti akan bertipe P. Ya, akan bertipe P. Semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P. Nah, ini saya khawatirnya nggak ketutup sama video sebentar. Ini video panelnya tak tutup dulu ya. Baik. Kalau sini biasanya ketutup sama video. Baik. Lanjut ya. Nah, kalau kita gabungkan ya kayak gini nih, N sama P ya, atau PN deh, PN. Ini namanya PN junction. Junction itu sambungan ya. Ini junctionnya, sambungan nih. PN semikonduktor. Nah, lalu kalau kita hubungkan dengan luar, ini sebagai sebuah dioda. Ya. Kan ada anoda, ada katode, ya. Kemudian kalau kita gabungan namanya dioda atau 2 ya, 2 anoda. 2 node kayak gini ya, seperti ini. Nah, ini namanya dioda ya, dioda. Bagaimana kalau 3? Misalkan PNP, kayak gitu ya. P disambungkan dengan N, disambungkan dengan P, atau NPN.
NPN. Ya. Tipe N disambungkan tipe P, disambungkan lagi dengan tipe N. Untuk dua ini namanya transistor. Ya. Yang ini namanya diode. Transistor jenis PNP. Transistor jenis NPN. Yang dipakai di sini jenis NPN. Yang akan kita praktikkan di Joltif adalah NPN. Nah, ada 3 kaki kan? NPN ada 3 kaki, PN juga ada 3 kaki. Ya. Jadi di kaki 1, kaki yang kedua, kaki yang ketiga. Artinya si jenis P-nya ini nanti dihubungkan dengan kawat keluar ya. Jadi outputnya itu seperti ini nih, seperti gambar ini persis. Ya. Nah, dalam ini saya campur-campur antara dioda sama transistor, sekarang ke transistor. Kakinya itu memiliki nama masing-masing ya. Ada yang namanya base, dasar atau basisnya ya. Kemudian ada C, kolektor, yang mengolek, yang mengumpulkan, sama E ya, emitter, yang mengeluarkan. Apa sih maksudnya? Jadi nanti mekanisme gerakannya adalah kan ini ada elektron dari keluar atau masuk dari ini kan dari si baterai ya. Nanti kan akan melewati si transistor juga kan pada akhirnya kan. Nah, nanti masuknya lewat mana, si penampungnya mana, emitternya mana. Kayak gitu loh. Jadi ini semacam apa ya? Semacam kerannya gitu ya. Masuknya kemana, ditampung di mana, lalu dikeluarkan lewat mana itu loh. Ya, ini transistornya semacam seperti itu. Dan karena memiliki 3 kaki, dan kalau kita nggak paham mana BCE-nya, salah pasang, ya nanti akan nggak jalan juga. Bahkan mungkin ininya rusak sih transistornya. Makanya kita harus tahu ya jenis transistornya, jenis yang NPN yang kayak apa. Ini ada kodenya ya, kalau pabrik itu ada kodenya. Misalkan apalah bebas ya, saya ngarang aja, misalkan kodenya 505 katakanlah ya. Itu jenis NPN misalkan ya. Kaki B-nya mana, kaki C-nya, kaki E-nya mana itu ada ya. Nah, ada datanya di mana? Namanya datasheet. Ya. Ada yang namanya datasheet. Sebentar. Baik. Datasheet ya. Datasheet itu semacam gini, kalau pabrikan bikin transistor atau barang elektronika, nanti itu sekaligus datasheet-nya. Spesifikasi si transistornya ini gitu. Dapat kita cari secara online juga. Ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu tentang yang dioda ini. Nah, dioda cuma 2 ya, P sama N ya. Tetapi dioda banyak macamnya. Dioda sama transistor banyak macamnya ya. Bisa juga berupa sensor. Bisa menghasilkan cahaya, bisa kalau ada cahaya dia baru bisa bekerja. Ya, itu ya. Nah, kalau yang jenis ini namanya LED, Light Emitting Diode, dioda yang mengemisi cahaya. Jadi ketika ada elektron lewat sini, ya, nanti dia memendarkan cahaya. Ada bahan tambahan yang sifatnya seperti itu. Sehingga kalau elektronnya lewat sini, lewat dioda ini, nanti efeknya adalah dia memendarkan cahaya. Nah, agar bisa lewat sambungannya ini, tegangan minimalnya tadi untuk dioda umumnya itu di atas 2,5 volt ya. Makanya apa? Tidak mungkin sebuah baterai, walaupun ini baru, bisa mendorong elektronnya lewat sambungan PN ini. Kayak gitu. Ya. Agar bisa lewat sambungan PN, maka kita butuh bantuan rangkaian si Joltif ini, sehingga nanti bisa lewat sana. Tidak hanya tegangannya yang dimultiplikasi, tetapi apa? Arusnya juga. Arusnya awalnya lemah, tetapi dengan menggunakan rangkaian Joltif menjadi kuat. Sehingga apa? Si lampu LED ini bisa nyala lebih lama. Saya dulu pernah praktik sampai 2 kali 24 jam di-on-kan terus. Padahal baterainya baterai bekas. Ya, seperti itu. Nah, salah satu sifat dari si transistor itu adalah sebagai pelipat arus ya. Pengganda arusnya. Arusnya misalkan lemah katakanlah 0,5 ampere menjadi 0,8 ampere, bahkan mungkin 1,5 ampere. Ini saya biar gampang ininya ya, apa namanya membayangkannya ya. 0,5 ampere jadi 3 ampere misalkan, kan 6 kali lipatnya tuh. Ya. Setelah melewati transistor. Outputnya kan hijau ke sini ya. Outputnya kan ke arah sini juga. Ya enggak? Ya. Jadi ada pelipat tegangan, ada pelipat arus. Kayak gitu. Lalu kenapa ini ada pembatasan, resistor pembatasan arus ya. Resistor kebalikannya dari si konduktor ya, membatasi arus yang bisa lewat. Ibaratnya keran loh, ya. Untuk membesarkan atau mengecilkan arus yang keluar tuh, arus air yang keluar pakai keran tuh kan ya. Ya enggak?
Kalau kita bukanya full, harusnya deras. Kalau nggak full, harusnya kecil kan gitu kan. Itu seperti gambaran mengenai si resistor ini. Ya. Jadi nanti harapannya ini ada penggandaan arus, ada penggandaan tegangan sehingga LED-nya bisa nyala dengan bagus, dengan normal sebagai apa ya? Manfaatnya sebagai saya boleh bilang teknologi tepat guna ya. Karena dapat kita manfaatkan untuk misalkan dalam kondisi darurat ya. Kita mati listrik katakanlah nggak ada lampu, nggak ada apa, tapi dengan seadanya kayak gini bisa membuat lampu darurat seperti itu. Oke? Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai apa? Mengenai proyek kita ya, mengenai Joltif ini. Barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan dari kalian, silakan. Monggo, silakan. Nanti kita teknis ada penugasannya berupa resume mungkin ya. Awalnya resume dulu, mungkin nanti di akhir saya minta kalian menyiapkan bahan-bahannya walaupun belum dirangkai ya, tapi menyiapkan bahan-bahannya. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, halo? Nadalia? Ya. Ya, itu rangkumannya tulis tangan apa diketik ya? Baik. Sebaiknya tulis tangan ya. Karena dalam tulis tangan itu secara ini ada apa ya? Ada fase belajarnya. Pasti mikir apa, cari dulu referensi mana ya, atau menyimak videonya lalu tulis tangan. Itu ada proses belajarnya. Beda dengan ketik ya. Bahkan kalau negatifnya itu apa? Kalau lewat itu mungkin kita cuma browsing dari mana ya, diambil, di copy, di paste, kan itu kan jeleknya seperti itu. Tapi kalau tulis tangan kan otentik ya dari kalian masing-masing. Jangan lupa kertasnya dikasih nama juga, nama kelasnya, identitasnya, baru difoto, baru diupload di Drive. Ya, nanti mengenai Drive pakai yang mana nanti bisa kita diskusi di grup ya. Ada lagi? Makasih Pak. Oke, siap. Barangkali ada lagi yang ditanyakan yang lainnya. Teknisnya mungkin nanti kita ya nggak minggu depan banget, mungkin minggu depannya lagi ya, 2 minggu sekali mungkin saya akan kasih lanjut dari yang ini ya, agar nanti target kita tercapai. Cukup dulu? Cukup ya? Baik, semoga bermanfaat. Nanti ini backup-nya akan saya upload ya, kalian bisa simak ulang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, kita live meeting bersama-sama ya.